Physics Time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kita akan ngelanjutin soal kita ya, masih di OSK tahun 2025. Kita udah di soal nomor 6. Yuk kita langsung aja mengerjakan soal kinematika berikut. Sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dan kecepatan Vx sehingga fungsinya kayak gambar di bawah ini. Kemudian jarak tempuh mobil dari menit ke 30 hingga ke 60 itu berapa? Nah, sedikit flashback gitu ya ke materi kita. Kalau kalian diketahui ada grafik V terhadap T, V-nya itu kecepatan gitu ya. Boleh juga kelajuan, kalian cek dulu. Kemudian T-nya adalah waktu, maka kita bisa mencari jarak yang ditempuh. Atau sometimes ada juga yang tanya perpindahan yang ditempuh. Nah, ini kita harus hati-hati banget nih kalau yang ditanya perpindahan atau jarak. Oke, sebelum kita jawab soalnya, better kita harus belajar konsepnya biar kalau ditanya soal yang lain bisa mengerjakan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa S itu adalah integral V dt gitu ya. Nah, si S-nya ini apa gitu ya. Si S ini bisa jarak, bisa juga perpindahan. Gitu. Oke, nah karena konsepnya kita memakai integral, itu bisa kita ubah jarak atau perpindahan yang ditempuh oleh benda itu senilai ya, senilai dengan luas di bawah kurva. Biar lebih lengkap, berbatasan dengan sumbu X-nya atau T-nya gitu ya. Sumbu X atau si waktunya. Oke, jadi kalau contoh misalkan ada di soal yang nomor 6 kalian lihat itu grafiknya kan dia bentuknya gini nih. Ya. Maka kalau kita cari full total jarak yang ditanya itu berarti jarak si kurva di bawah ini batasan sama grafik sumbu X-nya ya, berarti dia adalah segini. Nah, ini contoh aja nih, contoh kalau misalkan ditanya full jaraknya. Oke, kita bahas itu nanti lah ya. Nah, berarti kalau jarak, nah sekarang bedanya jarak sama perpindahan apa gitu ya. Kalau jarak sama perpindahan bedanya adalah, ingat jarak itu dia skalar, sedangkan perpindahan itu vektor. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau jarak itu dia skalar berarti semuanya dihitung, dijumlahin semua. Tapi kalau perpindahan karena vektor maka kalau negatif akan bernilai negatif. Artinya kalau misalkan kita grafiknya ini terusin gitu ya. Misalkan dia grafiknya nambah gini. Oke gitu ya. Maka ini kan ada grafik yang di bawah nilai 0 pada sumbu Y-nya. Ini minus ya kan nilainya. Maka untuk jarak ini ya A ini B. Maka ini tinggal A plus B. Tapi kalau perpindahan yang ditanya maka nilainya A min B ya. Atau biar aku perjelas, aku tulis aja di sini. Kalau jarak itu adalah luas seluruh. Baik itu yang positif maupun negatif gitu ya. Jadi dijumlah saja. Kalau yang perpindahan itu adalah luas yang positif dikurangi yang negatif ya. Ingat yang negatif itu adalah yang di bawah sumbu Y ya. Atau sumbu negatif ya. Di bawah atau di bagian sumbu minus Y. Begitu. Semoga kalian paham ya dengan coret-coretanku. Oke, sekarang kita akan lanjutin ke soalnya. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak tempuh tapi cuma menit 30 sampai 60. Maka kita lihat 30 sampai 60 itu cuma segini. Ya. Kurvanya itu ini, maka ada di bawahnya. Nah, berarti dia adalah luas si persegi panjang ini. Terus ingat ya, satuan yang ditanya apa nih? Satuan yang ditanya di sini adalah kilometer. Nah, ingat si V-nya dia kilometer per jam, T-nya dia menit. Maka si menit harus kita jadikan ke jam. Oke, kita ubah dulu. T-nya itu dari 30 ke 60.
maka senilai dengan 30 menit ya deltanya. Maka kita boleh delta T-nya ini senilai dengan setengah jam. So, kita akan punya jarak yang ditempuh S-nya adalah V kali delta T-nya ya. V-nya adalah 40 km per jam. Mau kalian tulis boleh, enggak ditulis juga enggak apa-apa. Dikalikan setengah jam ya. Jamnya kita bisa coret 40 kali setengah itu ya 20. Maka nilainya adalah 20 km. Ingat harus ada satu angka di belakang koma, maka senilai dengan 20,0 km. Itu dia jawaban untuk soal ini. Semoga bisa mencerahkan gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen atau DM aja ke IG ku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di soal nomor 7 besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.